Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hubungan maqasid al-syariah dengan metode istinbat hukum. Dengan anggota Putri Sani Salsabila NIM 43200026 dan Dwi Maisaroh NIM 43200090. Maqasid al-syariah menurut ahli usul al-fiqh. Maqasid al-syariah merupakan kata majmuk atau idlafi yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Secara etimologi, maqasid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata maqsid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara'a yasra'u syara'an yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan, serta menyatakan. Ahli usul al-fiqh yang membahas secara spesifik maqasid al-syariah adalah Izzu al-Din bin Abdi al-Salam, tokoh usul bermadzhab Syafi'i. Melalui karyanya Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, beliau telah mengelaborasi hakikat maslahat dalam konsep dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfaat. Baginya, maslahat tidak dapat terlepas dari 3 peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tatimat atau takmilat. Ahli usul al-fiqh yang membahas konsep maqasid al-syariah secara khusus, sistematis, dan jelas adalah Abu Ishaq al-Syatibi pada pertengahan abad ke-7 dari kalangan madhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul Al-Muwafaqat, dia menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya, maslahat adalah memelihara 5 aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dia juga membedakan peringkat maslahat menjadi 3 kategori, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tatimat atau tahsiniyat. Pada abad ke-20, Muhammad Thohir Ibn Ashur dari Tunisia dianggap sebagai tokoh maqasid al-syariah kontemporer. Setelah al-Syatibi, beliau telah mampu memisahkan kajian maqasid al-syariah dari kajian usul al-fiqh yang sebelumnya merupakan bagian dari usul al-fiqh. Maqasid al-syariah dan metode istinbat hukum Islam. Inti maqasid al-syariah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan maslahah tersebut. Hubungan antara maqasid al-syariah dengan beberapa metode penetapan hukum. Yang pertama, metode ta'lili atau metode analisis substantif. Salah satu metode penggalian hukum adalah metode ta'lili, yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan ilat atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah qiyas dan istihsan. Yang kedua, metode istislahi atau metode analisis kemaslahatan. Metode istislahi merupakan metode pendekatan istinbat atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada 2, yaitu al-maslahah al-mursalah dan sad al-zariyah maupun fat al-zariyah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.